Shalom saudaraku, semoga Anda hari ini diberkati, amin. Ya, saya percaya Anda hari ini diberkati. Kalau kita melihat kehidupan umat Israel, umat pilihan Tuhan, ya, kapan ketika mereka dinyatakan umat pilihan Tuhan? Israel, ya. Kapan ketika mereka dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan Israel? Ya, bapa leluhur mereka adalah Yakub. Yakublah ia dikatakan Israel. Dalam cerita panjang dalam Alkitab, Anda mengetahui bahwa ketika terjadi kelaparan di Palestina, di daerah Kanaan, ya, dan musim panas yang begitu hebat, dan mereka harus ke Mesir karena di Mesir ada persediaan cukup banyak makanan. Ya. Kita bisa membaca dalam catatan Alkitab. Lalu mereka tiba di Mesir. Ya, mereka hidup di Mesir. Dalam catatan Alkitab sebelumnya di Mesir, Yusuf yang anak daripada Israel ini menjadi seorang perdana menteri, dan pengaruhnya luar biasa sehingga mereka boleh hidup di Mesir dengan melimpah dan sukacita. Nah, ini kehidupan umat Israel. Dan dalam catatan Alkitab, Allah telah bernubuat kepada Abraham bahwa keturunan Israel akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kalau kita bisa baca dalam kitab Kejadian, terjadi perbudakan. Dan itulah awal mulanya ketika anak-anak dari Yakub dan tentunya saudara-saudaranya berangkat ke Mesir, dan mereka terjadi perbudakan di sana selama 400 tahun. Lalu mereka keluar dari Mesir 400 tahun kemudian di bawah pimpinan Musa, seorang nabi Allah yang betul-betul dipilih Allah untuk membawa keluar dari Mesir. Dan dalam perjalanan Allah memberikan mereka hukum. Yaitulah hukum yang harus mereka taati. Ya. Pertama, Allah memberikan mereka kedua loh batu, yaitu hukum. Pertama, bagaimana kita menyembah Allah secara vertikal dan kita mengasihi sama manusia secara horizontal. Diberikanlah hukum, kedua loh batu. Dan setelah itu Musa mencatat terkait dengan hukum-hukum sosial kemasyarakatan, hukum-hukum agama, ya, dicatat loh, dibuat oleh Musa terkait dengan kehidupan bermasyarakat, bertetangga, terkait perkawinan, terkait dengan harta, ya, terkait dengan dosa, terkait dengan, ya, kalau sekarang mungkin terkait dengan pidana dan perdata, disusunlah sedemikian rupa oleh Musa. Dan ini menjadi panduan utama mereka ketika keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bahkan setelah di tanah Kanaan, mereka menggunakan hukum ini, ya. Ada 306 mitzvot, ya, aturan-aturan yang ada di dalam Taurat mengatur kehidupan mereka, umat Israel, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan beribadah, kehidupan bermasyarakat. Nah, itu setelah mereka tiba di tanah Kanaan, ya, Musa tidak masuk di tanah Kanaan dan Joshua yang menggantikan menjadi seorang hakim, ya, jadi menjadi seorang hakim Allah. Dan seorang hakimlah yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Yosua diganti selanjutnya oleh hakim-hakim yang lain, dan itulah periode masa hakim-hakim. Periode hakim-hakim inilah yang mengatur umat Israel bagaimana mereka hidup di hadapan Allah, bagaimana hidup sesama manusia, bagaimana mereka harus mentaati hukum Taurat dalam periode masa hakim-hakim. Tetapi, ya, sekali lagi umat Israel dalam kehidupan mereka memberontak kepada Allah, ingin meminta raja. Nah, ini yang luar biasa. Setelah mereka meminta raja, maka Israel diberikan raja. Pertama, Raja Saul. Ya, Raja Saul diberkati oleh nabi, ya, nabi
ya Elia, diberkatilah Raja Saul itu. Nah, Raja Saul memerintah dengan melawan terus terhadap tuntunan Tuhan. Seorang raja bisa membuat hukum sendiri, ya, maka mereka tidak bisa lagi berjalan dengan kebenaran. Israel hancur dan Raja Saul digantikan oleh Raja Daud. Raja Daud diberkati Allah sebab dia terus membawa umat Israel dalam kebahagiaan sukacita dalam Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Dan Raja Daud menjadi raja yang besar bagi kehidupan umat Israel. Efek dari permintaan umat Israel menjadi meminta seorang raja, efeknya adalah pertama, Allah memberikan otoritas kepada raja untuk mengatur. Bahkan hukum sekalipun bisa dibuat, hukum tambahan pun bisa dibuat oleh raja. Dan efek yang lainnya bahwa raja akan membuat pilihan. Ya, ini pilihan yang berbahaya sekali. Sebab Tuhan memberikan pilihan kepada seorang raja. Terus taat kepada Tuhan atau tidak. Setelah Raja Daud meninggal dan digantikan anaknya Salomo, maka pilihan-pilihan itu kembali mulai kental dengan menyembah berhala. Ya. Dan Allah menghancurkan kerajaan itu sehingga kerajaan itu pecah menjadi dua setelah kembali kepada diteruskan kepada anaknya, ya, anaknya penggantinya, sehingga terjadi perpecahan antara dalam kerajaan itu terjadi pecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Selatan dipimpin oleh anak daripada Raja Salomo, dan kerajaan Israel Utara dipilih dari sosok yang dihormati, yaitu Yerobeam. Rehabeam selaku anak yang menjadi pilihan daripada Tuhan untuk kerajaan Israel Selatan. Nah, itulah bagaimana masyarakat Israel ingin meminta raja. Sekali lagi, setelah ada raja, maka pilihan berikutnya adalah raja akan menjadi sosok yang berkuasa tunggal di dalam negara itu. Jika dia salah menjalani, maka dia akan membawa kehidupan dalam negaranya akan menjadi hancur tanpa tuntunan Allah. Bagaimana implikasi dengan kehidupan kita? Ya, ketika dalam kehidupan kita, ketika kita memposisikan diri sebagai raja, mestinya kita seperti Raja Daud yang terus meminta tuntunan daripada Allah, yang tidak ada otoritas tunggal di dalam keluarga. Bahkan kita menjadi seorang hamba. Sebab ketika kita menjadi raja dalam keluarga, kita tidak bisa menjadi seorang hamba dalam keluarga. Tetapi kalau Anda memilih menjadi raja, Anda harus menjadi seorang hamba dalam keluarga, mengasihi istri dan anak-anak. Demikian juga ketika kita menjadi seorang hakim-hakim, kita harus menjadi imam dalam keluarga. Ya, saya pikir ini menjadi penting buat kita. Implikasi daripada umat Israel meminta raja, dan banyak hal yang terjadi sehingga Israel terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Dan banyak umat Israel yang hidup dalam penyembahan berhala. Tuhan Yesus kiranya selalu akan menuntut Anda hari ini. Tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi hari ini Anda di dalam kuasa kasih dan Tuhan yang terus melimpah buat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin.